tiba. Kalau belum puas, jangan ragu lagi. Calling RC Zigzag. Ayo gas lagi. Halo Sobat RC Zigzag, selamat datang kembali di channel RC Zigzag. Oke sob, video kali ini kita mau mereview RC punya kawan kita, yaitu Mas Anggoro. Beliau itu atlet BMX. Mungkin untuk sobat-sobat yang suka ikut event BMX, suka-suka freestyle BMX, pasti mengenal beliau. Beliau adalah talent dari Solo, dan kali ini kita akan mereview kit RC-nya. Dan ada satu info lagi untuk sobat-sobat semua, akan ada event fun trailing Jateng dan DIY yang akan diadakan di ini posternya. Nah itu dia, jadi untuk sobat-sobat semua persiapkan kitnya. Event ini dibuka untuk all skill ya, skala semuanya, yaitu super 10, super 8, super 9, super 12, 16, 18. Jadi untuk fun-fun semuanya. Lanjut, jadi bukan progres apa istilahnya, kita mendapatkan project untuk ngebuild sedikit lah, kita permak sedikit kitnya Om Anggoro ini. Ada penambahan beberapa item, nanti kita akan spillkan, kita review kitnya seperti apa. Langsung saja kita spillkan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe video ini, dan share video ini ke teman-temanmu semua. Dan juga sebarkan flyer ini, flyer event fun trailing Jateng DIY yang diadakan rutinan setiap 3 bulan sekali. Dan kemungkinan besok 3 bulan selanjutnya sekitar berarti ya besok kan tanggal 23 Agustus di Sekipan, Bumi Sekipan, perkemahan Tawangmangu, Karanganyar. Besok next berada di sobat-sobat kita di Wonosobo sebagai tuan rumah fun trailing Jateng DIY. Untuk tanggalnya berapa masih kita pikirkan. Jadi untuk event terdekat fun trailing Jateng DIY yang jadi tuan rumah yaitu RC Surakarta dan mini RC Surakarta ya. Jangan lupa siapkan kit RC-mu dan langsung join. Tanpa basa-basi, kita langsung saja spillkan kit RC dari Om Anggoro. Let's go. Dan ini dia penampakan kit RC dari Om Anggoro. Ini skala 1:10 atau 1/10 dengan bodi Traxxas Ford Bronco Ranger XLT 4x4. Jadi dengan bodi klasik, dari depan sampai belakang ini lurus ya. Jadi untuk bagian dalamnya, bagian bawahnya nanti kita akan buka, space-nya cukup lega, jadi enak untuk memposisikan beberapa part seperti ESC, baterai atau part-part lainnya. Dari tampak luar dulu ya, kita review lebar bodi ini. Lebar bodi ini, sebentar kita cari penggaris. Kita coba ukur dari lebar bagian depan. Kita memakai mat line. Lebar bodi balik ada di kurang lebih 21 cm. Kemudian panjang bodi kita ukur dari bumper ya, bumper depan sampai bumper
belakang di sini cukup ada di, wah lumayan panjang ya, 53 cm. Kemudian dengan ketinggian dari roda sampai atas ada di berapa ini, 24,5 cm. Untuk wheelbase-nya ada di 3, bentar kita miringkan dulu, wait gini aja wes gini ya. Wheelbase-nya ada di angka dari as depan sampai as belakang 317, masih di angka 317. Bisa kita adjust atau kita setting di 313 karena bagian depan ini tampak masih longgar, bagian belakangnya sedikit. Untuk bagian belakangnya sudah kita atur, kita setting, sudah presisi, nice. Kemudian untuk ground clearance-nya kita coba ukur menggunakan sentimeter Medline. Medline ini di kurang lebih 3 cm. Jadi ini adalah penampakannya seperti ini. Untuk velgnya memakai celong ya, velg celong. Untuk bannya ini seperti punyanya Proline model high rack, tetapi ini ban cinaan ukuran 120, cukup soft, enak. Velgnya celong, lumayan agak celong banget ini, ada satu jari seperti ini masuk ini. Dan ini memakai hexnya ukuran 6 mili spacer hex. Dalam kita akan bongkar nanti. Untuk bagian luarnya lagi ada roll cage ini di sini, pelindung. Jadi bodi ini didapatkan second ya, bukan beli baru. Kemudian diaplikasikan menggunakan kit Bandito. Nih, Bandito. Kit sejuta umat. Nah, diterapkan di kit Bandito. Nice. Roll cage-nya ada 3 pilar di bagian depan ya, diperuntukkan untuk melindungi kaca agar tidak pecah. Untuk roll cage bagian belakang masih ada pilar B sampai sini ke belakang. Kemudian yang bagian di sini di deck belakang masuk ke dalam deck 2 titik. Jadi penampilan belakangnya seperti ini. Kemudian untuk spion, wah ini kok lucu banget spionnya ya, memang seperti ini. Kemarin ada kita lihat di Wonosobo, punyanya kita Om Andi dari ZERC Zerts Wonosobo, juga mempunyai bodi Bronco model klasik seperti ini ya, tapi full kabin. Ini aslinya bodinya sampai belakang, kemudian di custom menjadi pickup. Lanjut untuk bagian luarnya, sebetulnya di luarnya ada ini lampu kota ya, ini ya masuknya lampu kota karena berada di bagian samping. Bisa juga digunakan atau diperuntukkan untuk lampu sen, ada 4 titik. Wah ini mutar-mutar berat ini. Kemudian yang bagus lagi ini ada list chrome-nya ini depan sampai belakang. Kemudian depan juga ada list chrome-nya juga. Ini lampu sen, headlamp atau lampu utama, juga grillnya retro klasik. Tapi untuk bagian wipernya hilang, ini belum ketemu, belum mendapatkan penggantinya, masih on progress.
dan bertuliskan Ford di bagian kap mesin. Cakep. Bedanya dengan Rubicon, kalau ini lebar banget ya. Coba kita ambilkan Rubicon, bentar. Kita bandingkan ini aja, jangan. Kita bandingkan ini aja, punyanya Om Dwi Haryanto. Kita coba posisikan bagian atas. No. Kalau punyanya Rubicon kan lebar depannya ini 13,5, katakanlah 13,5 paling ujungnya. Kalau yang di Ford Bronco ini XLT 20, bukan ding, bentar 19,5, lumayan cukup jauh. Tetapi plusnya kita diberikan ruang yang lega untuk penataan elektrikalnya. Untuk bagian belakangnya di sini digunakan untuk sebelum ini kita lampu belakang, bentar, lupa. Untuk bagian belakangnya list chrome juga ini di bagian belakang dengan liverynya merah, orange, kuning. Mungkin bisa ditiru ya untuk sobat RC semua bila mana ingin menggunakan livery ala retro klasik. Kemudian ditambahkan bumper bagian belakang ini yang ikut apa ya, bracketnya ikut ke deck bagian belakang sini. Kemudian di sini diberikan aksesoris ala seperti di Rubicon Gladiator ya. Gladiator dari clear body, ada panel-panel di bagian deck bagian belakang seperti ini. Kemudian di sini ada coak tentunya karena menabrak shock tower. Dan ini apa? Ini adalah baterai untuk lampu. Jadi sistematisnya sementara seperti ini dulu. Ini belum selesai ya sobat, karena mau ditambahkan velcro di bagian sini. Jadi ada dua pengunci, satu velcro yang model lem itu ikut lem. Bentar, ada contohnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini velcro ini ditempelkan di sini. Nah, miring. Nah, ini contohnya. Jadi dua pengunci. Satu seperti ini, satunya dikaitkan di sini. Gitulah. Jadi ini baterai terpisah untuk kelistrikan lampunya, ikut ke bodi, dan tombol powernya berada di bagian dalam ini. Kita coba ini posisi mati ya, depan belakang, bagian belakang, bagian depan mati. Coba kita pencet. Nah, cakep. Headlampnya menggunakan lampu COB warm, lampu hangat. Kemudian bawahnya menggunakan lampu LED jagung ya, ukuran 5 mili. Kemudian lampu belakangnya hidup, menggunakan LED jagung juga, 3 titik kanan kiri. Jadi untuk baterai motor lebih awet. Dan ini kita coba di mode kurang cahaya atau di kegelapan. Kita tembakkan ke kamera coba. Nah ya, cukup terang.
Dan mungkin sobat RC notice ke bagian interior. WC cakep. Nih, ini spionnya bisa kita retract. Tentunya ini agar tidak rusak ya ketika ada obstacle batu atau pohon atau rintangan. Nah, jadi tertekuk secara otomatis. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk interiornya detail. Kok bisa detail Om? Apakah ini 3D print yang mungkin sekarang sedang banyak digandrungi oleh user RC? Wah, ada pesawat lewat. Benar. RC apa namanya? Aerodinamik. Dan ini didapatkan dari RC Kidi ya. Jadi beli body utuh, kemudian diambil untuk interiornya. Lumayan, ini menjadi referensi atau opsi bagi sobat RC semua. Tuh, lihat ada setir, ada tuas handrem, persneling, kisi-kisi AC, audio, dan lain-lainnya ya. Dengan warna juga nat-natnya ini cukup detail, bagus, dan kebetulan mendapatkan warna yang sangat cocok dengan body retro ini. Kita coba lihat dari bagian sana, dari bagian drivernya. Tuh. Cakep. Lanjut, kita ke bagian elektrikalnya. Dan untuk sistematis pelepasan atau pembukaan bodi ini menggunakan set seperti ini. Ada kecepit. Kecepit. Nah, kita buka seperti ini. Dangak dong, gaspol dangak. Ini menggunakan untuk bagian depan menggunakan magnet. Ini ukuran 8 mili. Kemudian yang nempel di bodi ini ukuran 4 mili, 4 sampai 5 mili. Jadi total ada 12 mili. Menggunakan bodi post yang masuk ke tower shock. Kemudian untuk bagian belakangnya menggunakan model engsel. Ya, dan ini yang kita bicarakan tadi untuk bumpernya ikut ke bagian deck bagian belakang. Ini menggunakan siku L, custom sendiri bisa. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, jadi electrical kabel semuanya ini tidak ada usus yang menjuntai ke bawah. Langsung masuk ke bagian sini nih, ikut ke kabel sini nih. Iya, ini baterai tadi. Nah, saklarnya bagian samping ini kok kebuka Om? Aman. Ini sudah kita WP, jadi aman untuk main air. Lanjut untuk bagian depannya, bumper ini belum kita singgung tadi ya. Bumper ini ala-ala RC crawler sebetulnya, kemudian diaplikasikan di kit RC ini karena senada dengan genre klasiknya. Sudah ada hook di bagian depannya. Kemudian di sini ada winch PTO. Winch PTO ada 2, ini untuk depan ya. Ini memakai dari servo MG 996R sepertinya ini. Karena
coba kita lihat bagian bawahnya. Oh, stikernya hilang. Kemungkinan ini MG 996R kalau dilihat dari bentukannya ini. Lanjut untuk PTO bagian belakang menggunakan Tiangkong RC 20 kilo digital servo. Keduanya ini support daya sampai 6 volt menggunakan satu tuas di sini. Untuk sweepnya, jadi ini menggunakan satu ISC ini 30 ampere. Satu ISC ini digunakan untuk dua servo ini. Jadi untuk pemindahannya menggunakan toggle di bagian belakang. Kenapa kok diberikan di bagian belakang? Untuk memudahkan, nah seperti ini, penggantian modenya. Ke depan menggunakan winch depan, ke belakang yaitu ya winch belakang, seperti itu. Lanjut, setelah bagian ini, untuk motornya sendiri menggunakan Surpass Hobby brushless 2300 kV dan menggunakan ISC AM32. Ini mungkin dari Ahnaf ya, Tarantula Amluro 60 ampere. Cukuplah 60 ampere untuk kit RC, sudah cukup. Kemudian untuk gearboxnya non reverse, gearnya metal, dalamnya metal. Kemudian nah kitnya menggunakan kit Bandito, dimulai dari gardan, depan belakang pakai Bandito metal, sudah memakai guard atau pelindung gardan. Kemudian untuk mount bumper di depan difungsikan hanya sebagai dudukan PTO saja. Sebetulnya bisa untuk bumper ya, tapi bumper di sini kan menggunakan pengunci di bagian samping. Dan untuk servo steeringnya menggunakan dari Sonic 40 kilo digital servo, ditambahkan bracket. Sebetulnya kan ini kan di bagian depan, untuk servo steeringnya diganti ke bagian belakang dan ditambahkan bracket ini di bagian kanan kiri. Jadi pindah dari posisi horizontal ke posisi vertikal. Dan untuk shock breakernya di sini 80 mili, juga memakai dari Bandito, ditambahkan extend di sini karena ya ini bisa menjadi opsi bila mana sobat RC tidak mau atau belum ingin mengganti shock breakernya dari 80 mili ke 90 atau ke 100, ditambahkan extend ini. Tetapi poinnya ya space untuk shock breakernya kecil atau sangat minim. Nih segini. Ini belum posisi kalau bodinya tertutup. Coba kita tutup bodinya. Tampak? Nah itu habis itu. Bentar, coba kita ganti ke mode terang. Terlihat ya, habis. Jadi space-nya habis ya. Untuk asnya tidak terlihat. Iya. Lanjut, ada set plate-nya menggunakan dari KYX. Kemudian untuk skid plate-nya menggunakan dari Bandito.
Oke, nice. Untuk tali winch-nya tadi belum kita singgung, menggunakan tali Kevlar atau tali PE 0,8 dan ditambahkan selang, fungsinya agar tidak rantas mengenai bagian yang tajam-tajam seperti ini, atau tidak menggores bagian perkabelan. Dan ditambahkan lagi bracket untuk fiksasi selangnya. Ini menggunakan N-root ukuran 4 mili. Sebetulnya untuk N-rootnya sih bisa menggunakan yang 3 mili boleh, tetapi untuk menyesuaikan baut dari shock tower ini, mungkin ada bautnya nih, jadi baut sebelah sini tembus sampai ke N-root bagian sini. Jadi kita aplikasikan N-root yang 4 mili. Lanjut apa lagi? Dan ini ada spacer, kita tambahkan spacer untuk fiksasi. Kurang lebih seperti ini sudah cukup komplit, hanya saja kurang bagian velcro bagian baterai tadi ya, bagian belakang. Oh iya, untuk shock bagian belakang belum kita singgung, menggunakan dari brand apa ini, Cool Racing. Ukurannya coba kita ukur. Dari as bawah sampai atas 80, ukuran 80. Sebetulnya ini ada tambahan tabung, jadi untuk menekan rebound dari tekanan bagian dalam, kebetulan ini belum dipasang atau tidak bisa dipasang dari yang punya ya, mungkin katanya juga antara opsinya mau dipasang atau diganti, karena untuk menunjang, karena dari posisi kit ini kan depan sudah kita tambah extend nih 2 jari, jadi habis nih. Kenapa kok ditambahkan extend tadi? Karena ketika ada artikulasi atau rintangan miring-miring bebatuan kan lumayan nih. Nah seperti ini, tidak ngesrut ke bagian fender. Nah bagian belakang masih nih sedikit nih, tidak menyentuh tetapi mepet. 1 jari masuk, kalau bagian depan 2 jari. Oke. Dan ini ada tambahan lagi untuk sasisnya. Sasisnya memakai brand dari Bandito, ini kelihatannya BAND Bandito. Ditambahkan atau memanjangkan sasis kurang lebih berapa ini, kita coba ukur. Ada di kurang lebih 5,5 ya, dari bagian ujung sasis sampai ke sini kurang lebih 5,5 cm. Coba kita putar terlebih dahulu, kita lihat dari sisi sebelahnya biar agak terang. Nah, waduh, kopelnya memakai metal. Kita balik gantian ya, kita coba balik. Nah ini keuntungan dari magnet, coba kita angkat tuh, keangkat tuh, magnet total 12 mm yang tadi kita sampaikan. Untuk pelepasannya tinggal kita geser sedikit, kemudian kita angkat. Nah coba kita lihat dari bagian bawah, tuh langsung nempel. Nah cakep. Ini kita lepas dulu untuk baterainya, jadi lebih sistematis untuk pelepasan dan pemasangannya. Kita balik. Apa ini?
kita balik saja tanpa perlu kita bongkar-bongkar. Kita review simple aja. Guard sudah kita sampaikan tadi, depan belakang memakai guard. Gardan model strike ya, lurus seperti ini. Kemudian untuk kopel memakai bandito, kopel metal 8 link, upper link, bottom link. Sebetulnya untuk servo di bagian sasis ini dianjurkan untuk memakai panhard. Kenapa kok memakai panhard? Karena ketika berbelok agar tidak ketarik ini gardanya. Nah, kalau sementara ini kan ketarik nih, masih goyang. Jadi untuk memfiksasi, contoh panhard seperti apa Om? Kita ada contohnya. Kemarin baru saja kita pasangkan punyanya Mas Dwi Haryanto. Seperti ini. Bentar. Nah, ini panhard. Ini panhardnya kita custom sendiri. Ukuran linknya ini 4 mm. Kemudian untuk dratnya 3 mm. Enrootnya 3 mm. Sebelumnya servo on axle atau di gardan, kemudian kita pindah di sasis. Nah, seperti ini tadi di sasis, ini juga sama di sasis, dan ini bentukan servo steering vertikal, horizontal, lurus lah, malah bingung, vertikal horizontal. Ini lurus dan ini tiduran nih, horizontal. Jadi jikalau servo on sasis atau di sasis, dianjurkan memakai panhard agar tidak goyang. Seperti itu. Kita taruh dulu. Lanjut ke bagian belakangnya, dan ini ujung dari winch bagian belakang talinya menggunakan enroot juga, enroot metal ini. Enroot metal menggunakan enroot sepermini, cukup untuk mengakomodasi tali winch. Kemudian ini kita kabel tis, kita fiksasi selangnya sampai ke depan. Dan ini drumnya, oh ya tadi kok kenapa lucu, ini menggunakan drum dari biasanya untuk apa ya, jahit, bisa didapatkan di mungkin di tailor ya, atau pengusaha konveksi bekas dari benang jahit, kemudian digabungkan dengan bracket yang masuk ke servo. Tidak terlalu luas, apa ya, volumenya lumayan. Ini untuk panjang tali winch di 3 meter. Untuk bagian depan ini lebarnya, diameternya 20 mm kurang lebih. Lupa saya, coba kita ukur lagi. Untuk lebarnya 25 mm, dan lebarnya ada di bentar kelihatan enggak tuh, 12 mm. Jadi untuk lebar ini tingginya 12 mm, lebarnya 25 mm. Sebetulnya ini cukup untuk 5 mm. Sebetulnya ini cukup untuk 5 meter ya, dengan tali ukuran 0,8, tetapi sangat full. Tapi di sini kan mepet nih, sudah kita papras dua bagian sisi sini dan sisi sini yang berdampingan langsung dengan drum atau tali winch. Jadi kita isi tali ini sepanjang 4,5 meter. Seperti itu. Dan untuk tampak bagian dari bawah ini
banyak ruang yang lega. Dari sini tuh tangan bisa masuk tuh, tangan bisa masuk. Ini menggunakan kedan strek ya, tangan bisa masuk, masih banyak sisa ruang yang bisa kita manfaatkan, mungkin winch 4 atau 5. Di belakang sini bisa 2 kanan kiri. Kalau bagian belakangan sudah habis nih, sudah habis, sudah mepet dengan dek bagian belakang seperti itu. Nah, oh ya, tadi untuk baterai posisi di bagian side plate semua. Rencananya di sini untuk bagian baterai motor cukup ya, untuk kapasitas 3S 5200 kita taruh di samping. Kemudian di sebelah sini untuk baterai winch yang memakai 3S seperti ini pun cukup, karena untuk tingginya tidak sampai menyentuh ke bagian bawah interior seperti itu. Dan untuk bagian pelampuan kan sendiri tadi tuh, jadi total ada 3 baterai, 1, 2, 3 untuk motor, untuk winch, untuk lampu. Kenapa kok memakai baterai terpisah? Ya karena agar tidak boros utamanya. Kemudian suplai dayanya ya sama sih, kalau memakai baterai sendiri atau ikut ini, dan powernya langsung dapat ke baterai, tentu lebih besar powernya. Seperti itu. Udah, ini kit diperuntukkan persiapan untuk fun trailing Jateng DIY besok tanggal 23 Agustus di Bumi Perkemahan Sekipan Tawangmangu, Karanganyar. Siap tampil boys. Bila mana sobat RC menjumpai kit RC ini, langsung dilirik aja yang punya, yaitu Om Anggoro. Langsung panggil. Kalau biasanya itu panggilannya Anggoro atau Untung. Tung, RC mutung. Wes sih. Jostis. Dan ini pun bagian depan masih rencana ada tambahan untuk winch depan. Untuk bagian depan cuman masih belum menemukan space-nya karena sangat mepet sekali. Jadi sementara menggunakan winch PTO terlebih dahulu, dan masih dipikirkan untuk tambahan winch depan. Jadi 2 winch untuk winch depan, 1 winch untuk bagian belakang. Wah, ini tambahin LED bar juga bagus ini sepertinya. Wah, bila mana ada yang suka dengan kit RC ini, monggo silakan ditembung, nanti kita sampaikan ke ownernya. Dan untuk remote dari si Ford Bronco Ranger klasik ini menggunakan dari Dumbo RC. Dengan 6 channel untuk serinya Dumbo RC X6 FG. Jadi hanya 3 channel yang digunakan, yaitu 1 untuk steering, 2 untuk throttle-nya, dan satunya lagi kita masukkan bisa di channel 5 atau channel 6. Dan untuk remote ini sudah dimodifikasi dengan push button untuk channel 5 dan channel 6. Dan ini diperuntukkan untuk winch. Dan di sini hanya menggunakan 1 channel saja, jadi kita aplikasikan di channel 6. Coba kita nyalakan. RC on. Sudah berkedip-kedip, kemudian remote on.
tunggu connect. Oke, connect. Nice. Kemudian kita coba toggle-nya dulu ke depan, netral ya, tengah netral. Ini kemudian ke depan. Nice. Kita lepas dulu untuk es karabinernya. Kita coba sambil pencet. 6 kita putar. Jadi untuk potensinya masih kita fungsikan untuk separuh, berarti ya dengan separuh daya. Untuk full berarti dengan penuh power. Ini separuh, kita kembalikan dulu. Ini untuk separuhnya, kita setting di setengah. Kita pencet. Ini dengan kapasitas ISC 30 ampere. Kita maksimalkan. Kita balik, kita tarik dengan baterai 3S ya. Kemudian apabila kita ingin swipe atau menggunakan winch belakang, tinggal kita pindahkan. Set, bagian belakang kita tutup terlebih dahulu karena tidak kelihatan. Masih sedikit. Kita lepas terlebih dahulu es karabinernya. Kemudian kita pencet mode tarik, kita ulur, kita mentokkan ya posisi maksimal. Tuh. Lagi. Kita kaitkan di sini saja. Ini mode maksimal, kita kasih setengah. Seperti ini setengah. Kita ulangi lagi dengan mode maksimal. Oops. Full power, let's go. Loh, beda ya. Jadi untuk potensionya masih kita fungsikan. Dan untuk magnetnya tadi coba kita tes ya. Kita matikan dulu lampunya. Kita tes kekuatan. Biasanya kan kita bawa dari samping atau bumper kita angkat. Nah, kita coba si magnet ini. Kita coba si magnet ini. Dari sini dong kita coba angkat. Aman. Coba kita tarik dari depan ini. Kuat. Wah, tanganku yang nggak kuat ini. Tangan saya. Coba kita ganti tangan yang dominan sebelah kanan. Kita angkat. Ini 1, 2. Wah, ini sudah saya nggak kuat ini bobot kitnya. Waduh. Kita angkat lagi. Wah, lumayan ini buat angkat beban. Biasanya kan angkat ini mudah lah. Ini mungkin kurang jadi titik tumpu. Kita angkat dong.
kuat. Macet kan? Ya. Jadi seperti itu review RC kit pot Bronco Traxxas ya, dari Traxxas 1979 Ranger XLT. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan di acara Fun Trailing Jateng DIY besok tanggal 23 Agustus di Bumi Perkemahan Sekipan Tawangmangu Karanganyar. Cepat ya, ketimbang main sendiri berdua bertiga, dan ini banyak teman-teman tentunya lebih ramai.
dan lebih gayeng tentunya. Let's go, see you and next video and ciao.